Oke, koneksi sudah berhasil. Sekarang kita tinggal memilih database-nya. Ya, memilih database-nya. Tapi kita sebenarnya belum punya database ya. Jadi kita buat dulu database-nya. Oke. Saya akan konekkan dulu ke SAM-nya di MySQL bin. Oke, di sini. Oke, di sini saya akan membuat sebuah database baru bernama belajar. Oke. Kalau saya show tables pasti masih kosong. Oke, di sini saya akan coba menampung data nama dan alamat ini. Saya akan buat satu tabel baru. Mungkin saya namakan orang gitu saja. Lalu saya buat nama, kecil saja. Nama varchar 255. Nama teks. Oh, teks. Oke. Lihat show tables. Oke, describe orang. Oke, di sini kita sudah membuat tabel kita ya, orang di database belajar. Oke, kita kembali ke code-nya ya. Mungkin di sini saya akan tambahkan spesifikasi database yang akan kita gunakan, belajar. Dan ini ya kita tambahkan di koneksinya. Ya, sehingga nanti tahu bahwasannya koneksi ini menuju ke database mana. Oke, di situ sudah saya buat. Sekarang tinggal saya buat query-nya, ya, query untuk insert. Oke, yang ini kita hapus saja. Sekarang akan kita buat sebuah SQL untuk insert-nya. Insert into tabelnya apa tadi? Orang, ya, orang. Kita langsung values saja, ya, bahwasannya values-nya ini adalah yang berisi. Kita akan tampung dulu di sini namanya. Ya, dimana tadi nama itu adalah hasil dari post nama, dan sedangkan alamat berasal dari post alamat. Oke, di sini sudah ya, kita tempatkan di sini nama dan alamat. Oke. Setelah SQL-nya kita buat, SQL-nya ini harus kita eksekusi dengan query MySQL query. MySQL query. Oke. Setelah itu kita bawa koneksinya ya, kita akan menginsertkan ke koneksi ini dengan database ini, lalu dengan query ini ya, SQL. Oke, kita coba jalankan. Kita coba jalankan di sini. Oke. Guntur Kaliurang. Kirim. Oke, ini sudah mengirim. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, tidak tahu. Kita coba lihat. Oh, ternyata datanya sudah masuk di sini. Ya, Guntur Kaliurang. Coba saya masukkan lagi. Kita lihat lagi. Oke, kita sudah berhasil melakukan insert. Ya. Tapi bagaimana misalkan ya, saya bikin error ya, saya bikin error di sini. Misalkan di sini saya lupa ngasih koma. Apa yang terjadi? Tes. Kita klik kirim. Oh, tidak ada yang terjadi. Jadi kita sebenarnya tidak tahu ini berhasil atau gagal gitu ya. Ini berhasil atau gagal. Kita lihat di sini, ya dia gagal ya, sebenarnya dia tidak masuk. Nah, untuk mengatasi hal itu ya, kita harus ketika kita menjalankan MySQL query ini, dia sebenarnya mengeluarkan kembalian berupa boolean ya, true atau false ya. Maka dari itu kita bisa di sini, jika dia true ya, maka kita bisa bilang kalau dia berhasil memasukkan data. Oke. Jika dia gagal, kita bisa buat error memasukkan data. Oke, dari situ ya, dan akan lebih baik lagi kalau misalkan ketika kita selesai melakukan sebuah operasi MySQL ya, kita tutup koneksinya ya, MySQL close. Oke. Koneksinya kita tutup. Oke. Sekarang kita coba lagi. Kita coba yang ini yang berhasil ya. Heru Sudirman. Oke, tidak apa-apa. Ya, berhasil masukkan data. Jadi ada notifikasinya. Bagaimana kalau misalkan yang
Ini gagal ya. Tes. Error memasukkan data ya, tapi kita tidak tahu errornya apa. Oke, biar tahu errornya ya, ada cara lagi ya. Kita bisa di sini tambahkan mysqli error dari con. Oke, biar nanti kelihatannya lebih enak, saya br saja di sini. Oke, kita lihat tes. Nah, di sini errornya adalah column count doesn't match value count at row 1. Jadi ini dianggap sebagai karena dia kolomnya kan 2 gitu ya. Yang ini dianggap kita hanya memasukkan satu data gitu ya. Jadi error. Oke, ini adalah mysqli query untuk memasukkan data. Selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan tadi.